Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa kehadiran baginda Rasulullah. Saudara-saudara seiman dan seagama, orang beriman yang sejati itu tidak banyak syarat untuk menjadi seorang yang bahagia. Orang yang benar-benar beriman, mereka tidak neko-neko, mereka tidak harus dengan sesuatu agar kita bahagia, agar mencapai hati yang bahagia. Namun orang beriman, mereka senantiasa bahagia, seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup orang beriman itu dengan la ilaha illallah sudah begitu bahagia. Dalam detik-detik kehidupan mereka, di setiap detiknya, di setiap harinya, senantiasa tidak lepas dari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Dalam hadis sahih kitab Imam Bukhari Muslim, bahwa timbangan la ilaha illallah itu begitu berat. Bila ditimbang dosa yang sangat banyak, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Bila ditimbang pahala yang sangat banyak, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun rahasianya mungkin pada saat beliau bukan berputus asa, akan tetapi ketika di lingkungan beliau itu adalah orang-orang yang jahiliyah, yang sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berpikir, karena beliau adalah Rasulullah yang memiliki sifat fatonah, di mana sifat fatonah itu walaupun tidak belajar kitab, tidak ada yang mengajari kitab, tapi beliau sudah dalam hadis qudsi, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i wat turab, kalau tidak salah. Aku sudah menjadi nabi sementara Adam antara air dan debu. Nah, oleh karena itu sudah barang tentu beliau, walaupun belum diutus menjadi rasul, beliau sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan di dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia, Allah, menemukanmu di dalam keadaan di lingkunganmu itu, masyarakatnya itu dolan, orang-orang yang sesat. Lalu bagaimana ini, kata Rasulullah? Beliau minta petunjuk.
kepada Allah Subhanahu wa taala, fahada, lalu diberikan petunjuk. Lalu Allah memberikan petunjuk. Wajadaka dhallan fahada. Bukan berarti Rasulullah itu sesat ketika itu. Rasulullah tidak sesat, akan tetapi beliau berada di tengah-tengah orang yang sesat. Ketika beliau menghadap ke kanan, ada Abu Jahal, menghadap ke kiri ada Abu Lahab, kemudian di depan ada Umar bin Khattab yang mengubur hidup-hidup anaknya, kemudian orang-orang jahiliyah waktu itu, kemudian mau menghadap ke Ka'bah, di sana di sekelilingnya terdapat berhala-berhala, sesembahan orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Inilah yang disebut Allah menemukanmu dalam posisi di mana di saat itu dikelilingi oleh dhallan, itu orang yang sesat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah bertauhid kepada Allah, beliau berjalan ke sini, berjalan ke sana, tidak menemukan jalan keluar, maka beliau tersesatlah ke dalam gua. Tersesat dalam tanda kutip, tersesat yang baik, tersesat yang berkelas. Lalu beliau bukan di depan Ka'bah, akan tetapi masuk ke dalam gua. Bayangkan, gua itu suatu tempat yang sunyi, yang tidak didatangi oleh orang, bahkan hewan-hewan yang berbahaya terdapat di sana. Beliau berada di dalam kegelapan gua. Beliau berzikir kepada Allah karena beliau sudah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu beliau la ilaha illallah, bertahlil la ilaha illallah. Fahada, lalu Allah berikan hidayah. Apa hidayahnya? Salah satunya adalah hudal lil muttaqin. Apa itu hudal lil muttaqin? Dalam surah Al-Baqarah yaitu Al-Kitab. Dzalikal kitab. Kitab ini la raiba fi, tidak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Nah, kemudian Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, ada nyanyi di anak-anak, dalam nyanyi anak-anak itu disebutkan Nabi Yunus tengah berputus asa. Nabi Yunus itu tidak berputus asa. Bahaya kalau berputus asa itu adalah orang-orang kafir. Di dalam surat Yusuf disebutkan wala yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nabi Yunus tidak berputus asa. Beliau hanya kecewa kepada kaumnya yang tidak mengikuti ajakan dakwah beliau. Lalu beliau meninggalkan kaumnya, kemudian beliau berada di dalam kegelapan perut ikan, dimakan oleh ikan nun, ikan paus, ikan nun. Maka beliau berzikir la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah salah satu dari orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Kegelapan Nabi Yunus adalah kegelapan perut ikan nun, bukan kegelapan kezaliman. Akan tetapi dia mengajarkan kepada kita kegelapannya kegelapan hakikat. Beliau kegelapannya kegelapan zohir, ya, kegelapan lahir. Kita kegelapan batin. Nabi Yunus kegelapannya di dalam perut ikan ya gelap, nggak ada lampu di dalam perut ikan.
Nah, lalu beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, gelap. Ya Allah, tidak ada Tuhan selainmu. Aku sedang berada dalam kegelapan. Nah, tapi ketika kita membaca, kita adalah orang-orang yang tidak lepas dari dosa. Kalau Nabi orang yang maksum, tidak berdosa, Nabi. Kalau kita adalah orang yang berdosa. Maka ketika Nabi Yunus membaca itu, dia hanya berada dalam perut ikan, lalu dikeluarkan, lalu diselamatkan oleh Allah, keluar, sehingga beliau melihat cahaya matahari. Kemudian beliau menemukan kaumnya lagi yang ternyata telah beriman sepeninggal beliau. Akan tetapi kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kita memang orang-orang yang banyak zalim dalam hidup ini. Wallahu a'lam bissawab. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahu ya'khudhu bi aydina lima fi salahul khair wa yahfazuna jami'a. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.